Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, wabarakatuh. Yang saya hormati Kata Loko, Kasih Umar, Kata Skrim, Rekan Perwira, Kata Skrim, kemudian yang berbahagia, rekan-rekan media. Terima kasih sudah hadir. Kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama kita marilah pada kemudian kita ada Tuhan Maha Kuasa, melakukan Tuhan berusaha Tuhan kita masih diberikan kesehatan kekuatan untuk melaksanakan secara mendadak. Kami akan merilis hasil pengungkapan tindak pidana surat dan curanmor terhitung mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Mei. Yang terbaru hasil pengungkapan yaitu ada 4 LP. Ada kejadian di bulan Januari, Maret, dan Mei juga. Yang rekan-rekan bisa lihat di belakang ini kejadian surat, yaitu kejadian tersangka diamankan di luar provinsi, yaitu di Martapura, karena ini merupakan sindikat lintas provinsi. Baik rekan-rekan, perlu rekan-rekan ketahui selama periode Januari sampai dengan Mei di wilayah hukum Polres Kapuas ini telah terjadi tindak pidana sebanyak 17 kasus, diantaranya curas dan curanmor, dengan rincian surat pencurian dengan pemberatan ada 6 kasus terhitung dari Januari sampai dengan Mei. Kemudian curas pencurian dengan kekerasan dari bulan Januari sampai dengan Mei ada 5 kasus. Kemudian curanmor dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei ada 6 kasus. Kemudian dari 17 kasus yang tadi saya sebutkan telah dilakukan upaya pengungkapan. Kami sudah berhasil mengungkap sebanyak 12 kasus, sehingga sisa ada 5 kasus yang kami melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dengan rincian surat dari 6 kejadian kami bisa ungkap semua, yaitu kejadian jumlahnya 6, penyelesaian 6, sementara masih berproses dan sudah dilakukan tahap 2 sampai dengan penyelesaian. Kemudian pencurian dengan kekerasan ada 5 kasus yang kami dapat ungkap baru 1, 4 adalah temuan kami, dan kami berusaha dengan jajaran kami bantu dengan masyarakat juga berupaya untuk mengungkap kejadian pencurian dengan kekerasan. Kemudian curanmor ada 6 kasus, alhamdulillah bisa terungkap 5. Salah satunya yang bisa kita lihat sendiri di depan kita sama-sama, ada 2 unit kendaraan, yang selebihnya sudah kami ungkap. Sebelumnya ada 3 TKP. Dapat rekan-rekan ketahui juga bahwa pagi ini kita merasakan rilis, yaitu terkait dengan pengungkapan kasus yang terbaru, yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang tersebut dalam pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 KUHP, yaitu pada LP nomor 22, LP nomor 6, LP nomor 7, LP nomor 8. Semuanya berada di wilayah hukum Polres Kapuas yang ditangani oleh Polres Kapuas dan Polsek Selatan. TKP-nya ada di 4 TKP. Yang pertama di Jalan Pemuda kilometer 3,5, kemudian di Jalan Taman Bungai, Kelurahan Selat Tengah. Yang ketiga di Jalan Ciliriwut, Kelurahan Selat Tengah, dan yang keempat di Jalan Taman Bungai kembali, Kecamatan Selat Tengah. Adapun tersangka yang sudah kami amankan adalah 4 orang. 3 yang kami hadirkan di sini, yang rekan-rekan bisa lihat. 1 karena kami bekerja sama dengan
Polres Martapura dan tersangkut tindak pidana pencurian juga di sana, sehingga penanganannya tersangkut dengan LP yang ada di Polres Martapura, sehingga satu rekannya ditahan di Polres Martapura. 3 yang ada di sini perlu rekan-rekan ketahui, ada inisial B alias Kodok, kemudian inisial J alias Andi, dan Ma inisial M alias Ijul. Rata-rata di umur 38, baru ulangi, inisial B alias Kodok umur 38, kemudian J alias Andi usia 38 tahun, kemudian M alias Ijul usia 26 tahun. Modus operandinya rekan-rekan, salah satunya adalah korban perempuan yang menggunakan perhiasan di tangan, kemudian menggunakan sepeda motor di tempat sepi dipepet, kemudian dibegal, sehingga korban ada yang jatuh sampai dengan mengalami luka. Kemudian barang bukti yang dapat kami amankan dari 4 LP tersebut lumayan banyak. Secara terperinci nanti disampaikan oleh Kasateskrim. Yang jelas yang tertera di sini semuanya adalah barang bukti, seluruhnya barang bukti. Kompresor, kemudian 2 unit motor, kemudian puluhan sampai ratusan oli, helm, kemudian spare part Honda yang menjadi barang-barang curian terduga pelaku tersebut. Kemudian melalui kegiatan press release ini juga kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada, jangan underestimate terhadap situasi. Artinya keamanan ini bisa terjaga bukan mutlak semata-mata atas kerja payah polisi, tapi kesadaran rekan-rekan seluruh warga masyarakat Kapuas senantiasa menjaga lingkungannya adalah bentuk dari kebersamaan kita menjaga wilayah. Saya harap melalui press release ini juga kami sampaikan untuk kita semuanya bersama-sama menjaga lingkungan, karena kejahatan itu timbul karena ada niat, kemudian kesempatan. Ketika kesempatan itu hadir, kita tidak waspada, membuka pintu padahal sudah malam hari, kemudian tidak mengunci sepeda motor dengan kunci tombol, itu salah satu kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana, untuk melakukan upaya-upaya sehingga merugikan kita semua. Kemudian melalui kegiatan press release ini juga kami perlu sampaikan untuk mempercepat laporan masyarakat terkait apabila terjadi permasalahan utamanya adalah tindak pidana. Kita ada saluran 110 yang sudah tersebar di seluruh jajaran Polres maupun Polsek, juga terkonek. Apabila ada kejadian yang menonjol ataupun ada permasalahan menyangkut seperti curang apapun yang menjadi permasalahan, bisa menghubungi 110 Polres Kapuas. Bukan hanya di Polres Kapuas saja, kalau rekan-rekan melintas ke Polres Pulau Pisau itu terkonek dengan Polres terdekat. Ini salah satu informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, sehingga dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman kita di dalam lingkungan, upaya kami adalah menindaklanjuti permasalahan yang ada di masyarakat dengan cepat dan tepat, sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi di lingkungan kita. Saya rasa demikian rekan-rekan yang secara garis besar yang kami sampaikan. Selanjutnya
apabila ada pertanyaan bisa nanti setelah kegiatan konferensi dengan Bapak Kapolda. Lupa saya telah disampaikan, sebenarnya di awal kami sampaikan bahwa kegiatan kita ini secara daring langsung oleh Polda Kalteng dan seluruh jajaran Polres yang ada di Polda Kalteng dalam rangka pengungkapan kasus curanmor terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Mei. Saya rasa demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan saya kurang berkenan. Kepada kalian semua ampun. Saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ada yang ditanyakan, silakan Pak. Biar nanti dijawab secara teknis oleh Kasat Reskrim. Bagi rekan ada yang ditanyakan ini terkait barang bukti yang terkait pelaku. Ya. Kalau yang oli-oli ini hasil curian atau gimana? Yang kami jelaskan, yang oli ini, Ya. kami jelaskan dulu ya dari awal ya. Kalau yang pelaku yang ada kita amankan di Martapura itu, yang inisial B yang seperti disebutkan Bapak Kapolres itu, telah melakukan curas di TKP-nya di Jalan Pemuda kilometer 3,5. Nah, setelah pulang yang dijamret berupa gelang emas kurang lebih BB-nya 39,86 gram emas 99 karat menggunakan motor Sonic ini. Motor Sonic digunakan untuk menjamret, terus kemudian hasil curian itu dijual, ada BP kwitansinya, kemudian dibelikan kompresor seperti itu. Kalau untuk oli dan lain-lain ini digunakan oleh pelaku yang berada di LP Polsek. Pelaku yang ada di LP Polsek, inisial C, M dan B juga. Jadi inisial B ini ada LP-nya di Polres dan ada di Polsek. Nah, untuk oli yang kita hadirkan sebagai barang bukti pada hari ini merupakan hasil curian karena dia melakukan tindak pidana, melakukan curas itu. Salah satunya adalah oli ini yang menjadi barang bukti. Demikian. Ini dari tel atau belum sempat dijual ini yang oli-oli? Oli kemarin kita rekop amankan di hasil pengembangan dari setelah amankan pelaku di Martapura. Jadi kita amankan ini di kapal ini sudah sempat dijual oleh pelaku C tadi ya. Jadi Komandan, untuk 3 orang pelaku ini apa satu komplotan, apa peran mereka ini 3? Nah kemudian mereka ini asal dari mana? Kapuas apa dari luar Kapuas? Demikian. Terima kasih. Apabila dari keempat pelaku ini menurut informasi yang kami dapatkan, mereka berteman, mereka saling kenal. Tapi kalau untuk komplotan baru satu yang terbukti, yang inisial B ini kan ikut di LP Polsek dengan 3 TKP dan LP Polres yang berada di Jalan Pemuda, begitu. Kalau untuk komplotan belum bisa kita ini kan, tapi kalau untuk mereka saling kenal. Mereka rata-rata dari mereka inisial B ini alamatnya di Jalan Kalian sudah di Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Kemudian inisial S yang tertinggal di Polres Martapura beralamat di Desa Tata Layak, Kecamatan Kota Makmur, Kabupaten Banjar juga. Jadi Bisa saya tambahkan Pak, karena tersangka yang sudah diamankan ini berasal dari luar daerah Kapuas. Tadi sudah disampaikan masalah dari Banjarmasin dan diduga ini ada pelaku antar provinsi karena selain tindak pidana yang dilakukan di wilayah Kapuas juga dilakukan di wilayah Banjarmasin. Terkait dengan komplotan yang rekan-rekan pertanyakan,
kami akan mendalami sampai sejauh mana keterikatan, apakah dia masuk dalam kategori komplotan atau akan berkembang menambah tersangka-tersangka yang lain. Izin Bapak, izin saya dari Pojok Indonesia.com. Saya mempertanyakan beberapa yang dijelaskan Pak Kapolres tadi di beberapa kasus yang menonjol tidak puas. Itu terinventarisir sejak 2025-2026 atau di tahun 2026 ini aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya yang kami sampaikan dari bulan Januari sampai bulan Mei di tahun 2026. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Mei di tahun 2026. Ada rekan yang lain? Sudah ditanyakan? Jadi untuk pelaku curang moknat, apakah kesemuanya memang berselingkuh? Baik. Hasil dari pemeriksaan awal dapat kami jelaskan kepada rekan-rekan belum tersangkut dengan tindak pidana yang lain. Namun kami tetap mendalami, mencari karena berdasarkan data kemungkinan karena ini pemain lintas provinsi. Kami juga berkoordinasi terkait dengan nama, jenis laporan polisinya, apakah tersangkut dengan tindak pidana lain yang ada di luar Kapuas atau di luar Provinsi Kalimantan Tengah. Kami butuh waktu, mungkin setelah pemeriksaan, pendalaman, nanti bisa kami rilis kembali apakah ini adalah sindikat, kemudian apakah ini pernah melakukan tindak pidana yang sama atau yang berbeda. Demikian. Ada yang lain? Baik Bapak-Bapak, Ibu, terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat, kemudian menjadi lebih waspada masyarakat kita ketika Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan media memberitakan, sehingga dengan waspada mengurangi kesempatan untuk para pelaku melaksanakan tindak pidana, kan begitu. Karena demikian, sambil kita menunggu kalau misalnya rekan-rekan dari media mau ikut, silakan, karena kegiatan berat. Tapi kalau kami punya kewajiban menunggu, kemudian mengikuti sampai dengan selesai. Saya rasa demikian cukup. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.